Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pembahasan beriman kepada takdir. Beliau menyebutkan tentang al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, yang terakhir, yaitu al-khalq, penciptaan. Jadi setelah ilmu, kemudian tulisan, kemudian Allah menghendaki, yang terakhir, tingkatan yang terakhir adalah penciptaan. Fa nu'minu bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Kita beriman bahwasanya Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Firman Allah kulli syai', segala sesuatu, mencakup ketaatan dan juga kemaksiatan. Segala sesuatu yang di langit maupun yang ada di bumi. Illallah, segala sesuatu yang di langit illallah, yaitu kecuali Allah, baik berupa kursi, arsy, benda-benda angkasa, malaikat-malaikat yang tinggal di sana. Maka Allah SWT dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga apa yang ada di bumi. Allah menciptakan zat mereka, dan juga Allah SWT menciptakan amalan-amalan mereka. Allah kehendaki dan Allah berkehendak untuk menciptakan zat mereka dan juga menciptakan amalan-amalan mereka. Allahu khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'. Dialah Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah kemaksiatan. Dan insyaallah nanti akan disebutkan bahwasanya tidak semua yang Allah kehendaki itu berarti dicintai oleh Allah. Tidak semua yang Allah ciptakan berarti itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, insyaallah akan disebutkan pada pembahasan yang khusus. Yang jelas di sini kita berusaha untuk memahami 4 tingkatan takdir ini. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba terhadap takdir Allah sampai dia mewujudkan 4 perkara ini. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil, dan dialah yang menolong atas segala sesuatu. Dialah yang Maha menolong atas segala sesuatu. Dia adalah wakil kita. Dia adalah tempat kita memohon pertolongan. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Allah SWT dialah yang memiliki perbendaharaan langit dan juga bumi. Sekali lagi, penciptaan di sini masuk di dalamnya adalah penciptaan terhadap amal perbuatan yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar zat kita saja yang merupakan ciptaan Allah, bahkan pekerjaan kita. Seperti saya misalnya di sini menggerakkan tangannya, mengucapkan sesuatu, maka ini juga ciptaan Allah SWT. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah SWT dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kalian sendiri, itu zat kalian, Allah yang menciptakan, dan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan, itu juga adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha khaliqun kulla sani'in wa san'ata. Sungguhnya Allah dialah yang menciptakan setiap yang sani', yaitu setiap orang yang melakukan amilnya, orang yang melakukannya, wa san'atahu, dan dialah Allah SWT yang menciptakan pekerjaannya. Berarti baik zatnya maupun sifatnya Allah SWT yang telah menciptakan itu semua. Baik, kemudian beliau mengatakan wa hadhil maratibul arba'u syamilatun lima yakunu minallahi ta'ala nafsihi wa lima yakunu minal ibad. Dan 4 tingkatan takdir ini meliputi apa yang berasal dari Allah dan apa yang berasal dari para hamba-hambanya. Apa maksudnya? Fa kullu ma yaqumu bihil ibadu min aqwalin aw af'alin aw turukin fahiya ma'lumatun lillahi ta'ala maktubatun 'indahu wallahu ta'ala qad sya'aha wa khalaqaha. Maksudnya bagaimana? Ya, maka setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik berupa ucapan maupun perbuatan, atau dia meninggalkan, karena terkadang amalan seorang hamba itu melakukan, baik mengucapkan maupun dengan amal perbuatannya, dan terkadang amalan tersebut berupa meninggalkan. Ini berkaitan dengan seorang hamba. Maka apa yang berkaitan dengan hamba tadi berupa ucapan, perbuatan, dan juga peninggalan dia, fahiya ma'lumatun lillah, maka Allah SWT Maha mengetahui. Maktubatun, dan apa yang dilakukan oleh hamba tadi tertulis di sisi Allah, dan Allah SWT dialah yang menghendaki dan dialah yang
menciptakan. Jadi 4 tingkatan takdir kita bisa praktekkan di dalam diri seorang hamba. Maka seluruh ucapan dia, seluruh perbuatan dia, pertama Allah SWT mengetahuinya, kedua Allah menulisnya di dalam Lauhul Mahfuz, yang ketiga Allah menghendaki terjadinya apa yang sudah ditulis tadi, kemudian yang keempat adalah Allah SWT mewujudkan, kemudian Allah SWT menciptakan. Ini pada diri seorang hamba. Liman syaa minkum ayyastaqima wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi orang atau bagi siapa yang menghendaki di antara kalian untuk istiqamah, dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apabila Allah SWT Rabbul Alamin menghendaki. Menunjukkan bahwasanya perbuatan kita adalah dengan kehendak Allah. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ya, untuk siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Kemudian juga firman Allah, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berperang satu dengan yang lain. Menunjukkan bahwasanya iktital mereka, saling berperangnya mereka, dan ini adalah amalan, ini adalah dengan kehendak Allah. Jadi amalan istiqamah tadi, ya, demikian pula peperangan di antara manusia, dan ini adalah mencakup, ya, itu semua masuk di dalam af'alul ibad, itu semua adalah masuk dalam perbuatan seorang hamba. Ini juga, ya, di bawah kehendak Allah SWT. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, dan Allah SWT dialah yang melakukan apa yang Dia ingin. Dan dalam firman Allah yang lain, walau sya'allahu ma fa'alu fadharhum ma yaftarun. Ya, seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukan. Menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan ini adalah dengan kehendak Allah. Fadharhum ma yaftarun, dan tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka berdusta atas. Ya, ini menunjukkan tentang masyiatullah terhadap apa yang berkaitan dengan perilaku hamba-hambanya. Dan Allah SWT mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'mal. Dan Allah SWT dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi termasuk af'alul ibad, pekerjaan hamba, ini adalah Allah SWT yang menghendaki, dan kemudian Allah SWT dialah yang menciptakan kalian, dan Allah SWT dialah yang telah menciptakan apa yang kalian kerjakan. Beliau membawakan ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang kita kerjakan, perilaku kita ini adalah Allah SWT yang menciptakan. Demikian pula perilaku kita ini Allah SWT dialah yang menghendaki. Peperangan, apa yang kita kerjakan, taat yang kita lakukan, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka itu adalah dengan kehendak Allah. Dan sekali lagi, seolah akan ada pembahasan tentang masalah iradah syar'iyah, iradah kauniyah, dan bahwasanya iradah kauniyah ini tidak mengharuskan bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah tadi dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seolah akan ada pembahasan tersendiri. Dan apakah dengan seseorang beriman dengan takdir kemudian dituntut dan dianjurkan dia untuk berleha-leha, tidak mengambil sebab dan seterusnya, seolah akan kita lanjutkan, ya, pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT memudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.